atas hidup kami. Kami dipelihara di ujung tahun 2024 ini Tuhan. Luar biasa Tuhan, Engkau memelihara kami dari hari ke hari sampai ada di minggu terakhir dari bulan Desember di tahun 2024 ini. Luar biasa Tuhan. Luar biasa Tuhan. Biar kami renungkan segala kebaikan-Mu yang sudah berlaku dalam kehidupan kami. Mungkin kami melewati hari-hari yang mungkin berat bagi kami, tapi kami percaya Engkau ada di sana, menyertai kami, menguatkan kami, memampukan kami, sampai kami ada pagi hari ini Tuhan. Biarlah hati kami memuji dan menyembah Engkau, bukan karena kami hafal pujian yang kami naikkan, tapi dari dasar hati kami sebagai ucapan syukur kepadamu buat kasih setiamu yang tidak berkesudahan. Terima kasih Bapa. Kami akan masuk lebih dalam lagi dalam ibadah kami, dalam pujian kami, dalam penyembahan kami. Kiranya Roh Kudus memimpin hingga pada akhirnya ibadah kami. Kami percaya pengurapan-Mu ada atas hamba-Mu dan atas jemaat-Mu yang hadir pagi ini. Terima kasih Tuhan, jemaat-Mu yang masih dalam perjalanan Engkau sertai dan tibakan dengan sejahtera-Mu, dengan selamat di rumah-Mu ini Tuhan. Semua perangkat yang kami pergunakan Engkau berkati semua, karena kami pakai untuk ibadah, untuk menyenangkan hati Tuhan. Tuhan berkati semuanya. Kami mulaikan ibadah ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Kepala Gereja kami. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Haleluya. Haleluya. Ini untuk hari kebaktian minggu kita yang terakhir di tahun 2024. Masih ada lagi nanti tanggal 31, tapi bukan hari Minggu. Saya percaya kita semua mengucap syukur buat apa yang Tuhan sudah perbuat dalam kehidupan kita. Pagi hari ini kita mau tinggikan Tuhan bersama-sama. Amin. Siapa yang merasakan kebaikan Tuhan sepanjang 2024 boleh angkat tangan. Beri kemuliaan buat Tuhan kita sebab Dia ajaib dalam hidup kita. Amin. Allah ditinggikan dengan sorak-sorai, Allah ditinggikan dengan sang
kita besar. Saya nggak tahu apa yang Bapak Ibu Saudara alami sepanjang tahun 2024. Mungkin banyak yang mengalami pergumulan, jadi mikir gitu nih 2025 kayak gimana nih, 2024 aja udah kayak gini. Tapi saya percaya kita semua pagi hari ini dikuatkan oleh pujian ini bahwa Tuhan yang pegang kendali akan hidup kita. Amin. Beri salam kiri kanan, katakan Tuhan kita ajaib, Tuhan kita besar. Haleluya. Kita tidak mengerti apa yang menjadi jalan pikiran Tuhan, tapi percayalah bahwa itu semua yang terbaik bagi kita. Amin. Kita mau percayakan hidup kita sepanjang tahun 2025 hanya kepada Tuhan. Tak terlukiskan perbuatanmu, tak terselami pemikiranmu, karena
Sebentar kita akan mendengarkan persembahan pujian.
Puji nama Tuhan Bapak Ibu Saudara. Saya percaya kita semua diberkati oleh pujian yang telah dinaikkan. Hanya dengan anugerah Tuhan kita boleh sampai di hari ini, pada hari ini. Amin. Bukan karena kekuatan kita, bukan kuat dan gagah kita, tapi itu semua hanya karena kasih kemurahan Tuhan. Kita tetap memerlukan Tuhan di masa-masa yang akan datang. Saya jemput kita semua sama-sama bangkit berdiri. Kita mau siapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Amin. Haleluya. Kita sama-sama perlu Tuhan. Kita semua perlu kekuatan yang dari Tuhan. Ku perlu Engkau Yesus, haus jiwaku menantikanmu. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Yesus, hanya Kau yang kuandalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Kami perlu Kau, Tuhan. Ku perlu Engkau Yesus, haus jiwaku menantikanmu. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu.
Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, kami naikkan pujian dan syukur kami kepadamu Tuhan. Kalau kami sudah melewati hari demi hari hingga pada akhir tahun ini Tuhan, kami percaya Tuhan, itu semua karena anugerah yang daripada Tuhan atas kehidupan kami. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, kalau kami boleh berada di tempat ini, karena kami tahu Engkau ada di tengah-tengah kami Tuhan. Karena firman-Mu berkata, di mana 2-3 orang berkumpul demi nama-Mu, Engkau ada di tengah-tengah kami. Ucapan syukur kami naikkan kepadamu melalui pujian kami. Dan biar pujian itu boleh menyenangkan hatimu Tuhan. Dan saatnya Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Oleh sebab itu Tuhan, sebelum kami mendengarkan firman-Mu, sucikan, kuduskan kehidupan kami. Ampuni kami Tuhan, karena kami ingin mendengarkan firman. Urapi hamba-Mu yang selalu Engkau pakai untuk menyampaikan kebenaran firman. Dan urapi kami semua Tuhan. Roh Kudus-Mu menolong kami. Roh Kudus membuka mata hati kami, pendengaran kami, untuk kami dapat memahami dan mengerti apa yang menjadi kehendak dan rencana Tuhan atas kehidupan kami melalui firman Tuhan yang tidak kami dengar. Karena kami siap untuk mendengarkan firman. Telinga kami siap Tuhan untuk menerima jawaban atas segala doa-doa kami. Dan kami boleh pulang dari tempat ini membawa damai dan sukacita yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami semua yang ada siap mendengarkan firman-Mu dan menyiapkan hati kami untuk menerima benih firman Tuhan. Karena firman-Mu itulah kebenaran, dan kebenaran itu adalah Engkau sendiri Tuhan. Berbicaralah melalui hamba-Mu. Kami siap mendengarkan firman-Mu. Hanya dalam satu nama kami beraskan doa ini, yaitu di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami mengucap syukur buat semua ini. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Selamat hari Minggu, jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan. Selamat kita beribadah kembali di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Tadi kita sudah memuji, meninggikan nama Tuhan. Tadi di doa awal pembukaan ibadah kita dikatakan kita sudah ada di penghujung akhir tahun. Bagaimana kita mengucap syukur buat penyertaan Tuhan, bahkan tadi puji-pujian, pemimpin pujian. Ada beberapa yang dia sampaikan kalimat-kalimat ucapan syukur maupun peneguhan ya. Bagaimana kita ada di penghujung akhir tahun 2024. Semua karena kasih dan anugerah Tuhan. Jemaat Tuhan dikasih Tuhan. Waktu berlalu begitu cepat ya. Gak berasa kita sudah ada di penghujung akhir tahun 2024. Rasanya baru kemarin ya. Baru kemarin kita merayakan tahun baru 2024. Terus tiba-tiba sekarang kita sudah ada di penghujung akhir tahun 2024. Di minggu terakhir ya tahun 2024, bahkan beberapa hari lagi, nggak sampai 3 hari, 2 hari lagi kita sudah meninggalkan tahun 2024 memasuki tahun 2025.
Saya percaya tadi seperti pemimpin pujian katakan, banyak hal yang kita sudah lewati dalam perjalanan hidup kita. Masing-masing dari kita pasti punya cerita, punya kesaksian sendiri. Bagaimana ada begitu banyak proses yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita. Ada musim ya yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita. Tapi tetap lewat kesaksian daripada pemimpin pujian dia katakan bahwa Tuhan gak pernah tinggalin saudara dan saya. Amin. Nah, jemaat Tuhan dikasih Tuhan, ketika kita ada di penghujung akhir tahun 2024, gak lama lagi kita akan memasuki tahun 2025. Bukankah ini satu bentuk kasih Tuhan memberi kesempatan dalam hidup saudara dan saya? Bagaimana Tuhan kasih kesempatan untuk kita boleh membawa kehidupan kita semakin baik di hadapan Tuhan. Tadi di doa dikatakan selalu membawa satu persembahan ucapan syukur yang baik di hadapan Tuhan. Nah, jemaat Tuhan dikasih Tuhan, langsung saja kita masuk dalam satu kebenaran firman Tuhan. Saya pernah dengar satu khotbah, seorang hamba Tuhan membawakan khotbah seperti ini. Dia katakan dia pernah membaca satu buku yang mengatakan bahwa Allah itu ketika bekerja tidak efisien, tetapi Allah itu efektif. Gak efisien tetapi efektif. Kenapa? Karena di dalam buku yang dia baca dikatakan bahwa ada sebuah penelitian yang mengatakan seharusnya bangsa Israel ketika dia keluar dari tanah Mesir menuju tanah Kanaan itu hanya bisa ditempuh dalam waktu 3 bulan. Tetapi kenapa Tuhan izinkan bangsa Israel ini menempuh selama 40 tahun berputar-putar di padang gurun ya. Kemudian buku ini mengatakan sekalipun dalam ketidakefisienannya, tetapi cara kerja Allah itu selalu efektif. Mengapa Allah melakukan hal-hal demikian? Seringkali di dalam kehidupan kita berpikir, iya ya kok Tuhan izinkan ya. Sebenarnya Tuhan bisa. Kenapa Tuhan izinkan ada proses? Tapi sebenarnya Tuhan bisa serba instan ya. Tetapi kenapa Tuhan izinkan? Tujuan Allah untuk mendidik saudara dan saya, mendidik bangsa Israel, supaya walaupun kelihatan nggak efisien, tapi Allah sedang mempersiapkan kita, sama seperti bangsa Israel, mempersiapkan bangsa Israel untuk memasuki tanah Kanaan. Saudara yang dikasih Tuhan, makanya kalau kita baca perjalanan hidup bangsa Israel, ketika dia mulai mau memasuki tanah Kanaan, Musa kasih ingat lagi kembali mengenai aturan-aturan, di-remind lagi apa? Lewat proses 40 tahun itu, supaya aturan-aturan didikan Tuhan selama di padang gurun itu untuk memasuki tanah Kanaan itu diingetin lagi sama Tuhan lewat Musa. Nah, jemaat Tuhan dikasih Tuhan, ada juga satu kesaksian dari seorang hamba Tuhan. Dia menciptakan sebuah lagu ini sangat terkenal. Lagu ini mengatakan bahwa indah rencanamu Tuhan di dalam hidupku. Awalnya nggak tahu, awalnya berat proses hidupnya. Tapi begitu endingnya dia tahu Tuhan singkapkan semua, dia bisa bilang bahwa ternyata Tuhan selalu tolong saya. Di tengah badai, di tengah masalah, Tuhan selalu tolong saya. Bapak Pendeta Awan Datu menciptakan lagu ini. Dia katakan, dulu ku tak tahu Tuhan, berat ku rasakan. Tapi sekarang begitu dia tahu, dia mengerti bahwa rencana Tuhan itu indah. Seperti Pengkhotbah 3 ayat 11 katakan, manusia tidak dapat menyelami cara kerja Tuhan. Seringkali di dalam pengiringan kita nggak bisa menyelami cara kerja Tuhan. Tetapi janji Tuhan selalu menyertai kehidupan umatnya. Saudara dikasih Tuhan selalu sertai hidup saudara dan saya. Makanya kita boleh ada di penghujung akhir tahun 2024. Saudara dikasih Tuhan, bahkan dikatakan tadi lewat pujian bahwa pemimpin pujian katakan, biarlah kita boleh meninggalkan tahun 2024 memasuki tahun 2025 sebagai anak-anak Tuhan atau umat Tuhan sebagai yang hidup dalam kemenangan, memperoleh satu kemenangan. Di dalam Roma 8 ayat yang ke-37 firman Tuhan katakan, tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang. Kenapa kita bisa keluar sebagai pemenang? Firman Tuhan katakan, oleh Dia yang telah mengasihi kita, oleh kasih Tuhan. Nah, jemaat Tuhan dikasih Tuhan, ketika firman Tuhan katakan bahwa anak Tuhan adalah umat pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Tetapi ironisnya kalau kita lihat, mengapa ada anak-anak Tuhan yang keluar nggak sebagai pemenang? Dia kalah, dia nggak keluar sebagai pemenang.
Ada anak Tuhan yang kalah terhadap masalah, tekanan hidup, persoalan, pergumulan, penderitaan yang dia alami. Padahal firman Tuhan janjikan, firman Tuhan menuliskan, ada begitu banyak peneguhan di dalam kebenaran firman Tuhan. Dia katakan bahwa aku adalah El Gibor, Allah yang berperang ganti kamu. Berarti kalau Allah yang berperang, kita cuma diam, betul nggak? Tapi kenapa banyak anak Tuhan yang kalah di dalam peperangan? Padahal firman Tuhan katakan tadi di dalam kitab Roma 8 ayat yang ke-37 bahwa kita ini lebih dari pemenang. Itu janji Tuhan. Bukankah kalau Tuhan berfirman, firman-Nya itu ya dan amin. Amin saudara. Dia selalu tepati janjinya. Tapi kenapa masih ada anak-anak Tuhan yang bisa kalah di dalam terhadap masalah persoalan yang dia derita? Imannya bisa melempem ketika dia menghadapi satu tekanan hidup, persoalan, penderitaan apapun itu bentuknya. Padahal firman Tuhan katakan bahwa Tuhan yang kita sembah, Dia adalah Allah El Gibor, Allah yang berperang gantikan setiap persoalan pergumulan kita. Bukankah firman Tuhan juga menuliskan kalau Allah ada di pihak kita, Allah berperang gantikan kita, siapakah lawan kita? Betul saudara? Tapi kenapa masih ada anak-anak Tuhan yang dia bilang dia adalah orang Kristen pengikut Tuhan, tapi dia bisa kalah terhadap masalah persoalan pergumulannya? Ada orang yang begitu nggak ada masalah, semangat ikut Tuhan. Tapi begitu ada masalah mulai melempem saudara. Aduh saya off dulu deh. Aduh saya nggak ke gereja dulu deh. Aduh saya nggak terlibat dalam pelayanan dulu. Kenapa? Lagi banyak masalah. Nah ini kalah saudara. Padahal firman Tuhan katakan kita ini lebih daripada pemenang. Kenapa? Ada satu kuasa. Kita punya Tuhan yang hebat saudara. Ada juga orang anak Tuhan yang kalah terhadap sakit penyakit. Hidupnya sehat, semangat. Hidupnya diberkati, semangat. Tapi begitu ada satu penyakit Tuhan izinkan, mulai melempem. Awal-awal semangat, berdoa minta kesembuhan, tapi nggak sembuh-sembuh, mulai melempem, mulai kalah. Padahal firman Tuhan katakan, Allah yang kita sembah, Dia adalah Jehovah Rafa, Allah yang menyembuhkan. Amin. Tapi kenapa bisa kalah? Gimana bukan? Tapi ada juga orang-orang yang sampai akhir hidupnya penyakitnya nggak disembuhin. Saudara dikasih Tuhan, semua jawaban atas setiap pertanyaan kita, semua ada di dalam kebenaran firman Tuhan. Amin. Bukankah firman Tuhan menuliskan ada juga orang-orang yang memang sudah dipilih Tuhan, ketika dia mengalami satu tekanan hidup, ketika dia mengalami satu pergumulan, kemudian dia tidak bisa menerima janji Tuhan mengenai penggenapan janji firman Tuhan di dunia yang fana ini, tapi dia terima di tanah surgawi. Amin saudara. Di mana ayatnya? Di dalam kitab Ibrani saudara. Semua ada. Tapi seringkali kita nggak merenungkan firman itu, sehingga kita kalah. Ada juga anak-anak Tuhan yang kalah terhadap pikirannya. Ketika kita tidak menjaga hati, sehingga ada pikiran kita mulai yang keluar itu pembenaran kita sendiri. Akhirnya keluar, apa yang keluar dari mulut kita adalah bentuk ketidakpercayaan kita dengan Tuhan. Padahal firman Tuhan katakan bahwa Allah yang kita sembah, Dia adalah Allah Jehovah Mekadeshem. Apa itu Allah Jehovah Mekadeshem? Allah yang selalu menyucikan setiap kehidupan umatnya. Amin saudara. Dia janji, Dia sucikan. Dimandikan dengan air dan firman saudara. Roh Kudus selalu ingetin saudara. Kemudian firman Allah itu menyucikan setiap kehidupan saudara dan saya. Tapi Ulangan 11 katakan hidup ini pilihan. Kita mau dimandikan dengan firman, mau dituntun Roh Kudus atau enggak, itu pilihannya ada, tergantung pribadi lepas pribadi. Amin. Makanya ada orang bilang, orang Kristen, firman Tuhan katakan Yesus aja begitu dahsyat, dihina, dicaci maki, dia bisa lepaskan pengampunan di kayu salib. Betul? Dia bisa bilang, ya Bapa, ampunilah dia. Tapi ada anak Tuhan, begitu sakit hati sama orang, bisa 3 tahun, 5 tahun gak pernah tegur sapa sama orang yang dia sakit hati. Tapi datang ke gereja ibadah. Ini kira-kira menang apa kalah saudara? Nah, ini adalah sesuatu hal yang perlu kita renungkan saudara dikasih Tuhan. Ada juga anak-anak Tuhan yang kalah terhadap kebutuhan ekonomi. Apa yang menjadi kebutuhannya? Padahal firman Tuhan katakan bahwa Dia adalah Jehovah Jireh, Allah yang menyediakan setiap kebutuhan saudara dan saya. Nah, jemaat yang dikasih Tuhan, kita percaya ketika kita ada di penghujung akhir tahun 2024, kita imani dan kita akui di hadapan Tuhan, itu semua karena kasih Tuhan yang besar dalam hidup saudara dan saya. Amin. Kalau bukan karena penyertaan Tuhan,
Kalau bukan karena kasih Tuhan yang besar dalam hidup saudara dan saya percaya saudara dan saya tidak mungkin sampai di penghujung akhir tahun 2024. Betul? Kalau kita lihat hidup kita saudara, kalau kita mau jujur sama Tuhan, gak mungkin kita lewati hari-hari kita smooth terus kita ikut apa kata firman. Ada kalanya kita mulai keluar on track. Ada kalanya firman Tuhan bilang, oh gak boleh marah. Kadang-kala remote ini suka marah, betul? Tapi Tuhan kita itu Tuhan yang kasihnya luar biasa. Kasihnya hebat. Dia mengasihi saudara dan saya luar biasa saudara. Saya pernah katakan begitu luar biasanya sampai malaikat yang jatuh di dalam dosa itu iri sekali sama manusia. Saya pernah katakan bahwa kenapa bisa iri? Lucifer ketika dia iri, dia bisa bilang sama Tuhan, kenapa manusia berkali-kali berbuat dosa, berkali-kali melanggar, Engkau selalu ampuni. Tapi aku, satu kali dia buat dosa, kesalahan, Tuhan lemparkan dia sampai hari ini diikat. Mana dasar firman Tuhan ya saudara? Coba kita buka Ibrani 2 ayat 16. Firman Tuhan katakan, sebab sesungguhnya bukan malaikat-malaikat yang ia kasihani, tetapi keturunan Abraham yang ia kasihani. Amin saudara. Wow, saudara dan saya punya tempat khusus di hati Tuhan. Dia katakan sekalipun dosamu merah seperti karmisi, Tuhan bisa putihkan seputih salju. Kenapa? Hanya orang yang memiliki kasih yang besar. Di sini kalau udah punya anak, kita bisa ngerasain, betul? Anak kita mau sebejat-bejatnya, sekurang-kurang ajarnya, udah begajulan bagaimana, kurang ajar sama kita. Tapi kalau dia datang, dia nangis cium kaki kita, dan dia mulai bilang, mama, maafin aku udah salah. Kesalahannya semua kita lupain, betul? Di sini kalau ibu-ibu, bapak-bapak pasti ngerasain seperti itu. Bukan satu kebetulan ketika firman Tuhan katakan kita diciptakan serupa segambar dengan Tuhan. Nah, jemaat Tuhan dikasihi Tuhan. Hari ini kita belajar mengenai hidup berkemenangan di dalam Tuhan. Tadi pemimpin pujian katakan biarlah kita hidup sebagai orang-orang menang, meninggalkan tahun 2024 dengan penuh kemenangan, kemudian meraih kemenangan yang lebih luar biasa lagi di tahun 2025. Berbicara mengenai orang-orang yang berkemenangan di dalam Tuhan. Firman Tuhan katakan kita bisa hidup berkemenangan kalau kita sudah dimateraikan di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Orang yang sudah dimateraikan, firman Tuhan katakan pasti ada perubahan dalam hidupnya. Amin. Amin saudara. Pasti ada perubahan. Karena bukan saya yang bicara, tapi firman Tuhan yang menuliskan. Seseorang yang sudah dimateraikan di dalam Tuhan Yesus Kristus pasti ada perubahan dalam hidupnya. Terlihat dari ada buah-buah pertobatan yang dihasilkan. Ada buah-buah pertobatan yang bisa dilihat. Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita mau belajar beberapa poin berdasarkan kitab Pengkhotbah 5. Bagaimana caranya supaya kita bisa keluar sebagai pemenang? Bagaimana caranya sebagai umat Tuhan jangan sampai kita kalah? Karena kalau kita lihat banyak sekali firman, sekalipun firman Tuhan menuliskan gambaran manusia akhir zaman, banyak anak-anak Tuhan nanti yang akan terseret, banyak anak-anak Tuhan yang akan meninggalkan nilai-nilai kebenaran yang sudah ditanamkan dalam kehidupannya. Tapi menjadi perenungan saudara dan saya di akhir tahun 2024, kita bukan menjadi orang-orang yang demikian. Tapi firman Tuhan katakan di dalam kitab Roma, saudara dan saya, kita harus menjadi anak-anak Tuhan yang lebih dari pemenang. Amin saudara. Sekalipun ada masalah, bukan berarti ketika kita bilang kita umat pemenang berarti gak ada masalah, berarti gak ada tantangan, gak ada tekanan. Banyak saudara. Tapi bukankah firman Tuhan katakan kasih Yesus itu cukup dalam hidup saudara dan saya. Amin. Saya pernah katakan ketika kita punya Tuhan Yesus, kita pasti punya segalanya. Kita mampu melewati segalanya. Kuncinya, yang penting Tuhan Yesus ada tetap tinggal dalam hidup saudara dan saya. Amin saudara. Nah jemaat Tuhan yang dikasih Tuhan, langsung saja kita masuk. Bagaimana caranya supaya kita bisa keluar sebagai pemenang? Kita tetap menjadi pemenang, bahkan kita lebih daripada pemenang berdasarkan kitab Pengkhotbah 5 ayat pertama sampai dengan yang ke-6. Poin pertama, coba kita lihat Pengkhotbah 5 ayat pertama. Bagian A. Jagalah langkahmu kalau engkau berjalan ke rumah Allah. Jemaat Tuhan yang dikasih Tuhan, poin pertama kita belajar.
Ketika kita pengkhotbah katakan jagalah langkahmu kalau engkau berjalan ke rumah Allah. Ini berbicara mengenai jagalah langkah. Ini berbicara mengenai menjaga kelakuan di dalam pengiringan dan pelayanan kita. Saudara dikasihi Tuhan, bagaimana kita menjaga kelakuan kita? Saudara ingat kemarin dalam ibadah tanggal 22 Desember, pembicara Bapak Pendeta Elim Simamora membuka satu kebenaran firman Tuhan. Di awal dia katakan ada satu kesaksian ketika ada seorang hamba Tuhan, dia bilang hamba Tuhan, entah ini kesaksian dia atau yang lain, tapi dia katakan dia mengantar jemaatnya, kemudian ketemu dengan jemaat yang satu lagi, kemudian jemaatnya mulai bilang satu lagi, oh ini nggak ada urusan dengan pelayanan om, ini urusannya bisnis katanya. Oh iya, hamba Tuhannya sampai jiper. Begitu mau sangat, ayo masuk deh ke ruangan. Begitu masuk ke ruangan, ini orang anak Tuhan ini bilang sama pendetanya, oh om saya nggak undang om duduk aja di luar. Yang saya undang ini, yang ini boleh masuk. Tapi kalau boleh mau masuk ya boleh juga sih, silakan aja, terserah. Kelakuan, saudara. Kenapa hal itu bisa terjadi? Bukankah di dalam 2 Timotius 3 digambarkan mengenai manusia akhir zaman? Bagaimana nilai-nilai kebenaran yang sudah ditanamkan, bagaimana kita menghormati orang lain, menghormati orang-orang kudus, menghormati otoritas yang Tuhan taruh dalam kehidupan pemimpin-pemimpin rohani kita, itu mulai bergeser. Kenapa itu dituliskan? Itu menjadi perenungan dalam hidup saudara dan saya. Jangan sampai kita menjadi serupa dengan dunia ini, amin saudara. Tapi kita harus serupa dengan Allah, amin. Apa itu serupa dengan Allah? Tahu bagaimana menghargai, menghormati kehadiran Tuhan di tengah-tengah kita. Dengan cara apa? Menjaga kelakuan kita. Hidup menjadi pelaku firman. Kalau saudara baca di dalam Mazmur 119, Mazmur 119 ayat yang ke-9, firman Tuhan katakan, dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan apa saudara? Dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Amin. Semua kembali ke firman Tuhan. Saudara dikasihi Tuhan, seringkali di dalam pengiringan kita, khususnya di akhir zaman ini, bukankah saya pernah bawakan dalam bentuk kebenaran firman Tuhan, salah satu tanda akhir zaman itu dimulai dengan munculnya banyak penyesatan, munculnya banyak pengajaran-pengajaran yang kelihatannya sesuai firman, memakai ayat firman, tapi itu diselewengkan. Saudara dikasihi Tuhan, sehingga firman Tuhan katakan, renungkan firman Tuhan siang dan malam. Bagaimana kita tahu bahwa pengajaran itu sesuai dengan firman atau enggak kalau kita sendiri tidak mau membaca, merenungkan firman itu siang dan malam dalam kehidupan saudara dan saya. Kita cuma dengar firman hari Minggu, datang ke gereja, saya dengar cuma 45 menit 1 jam. Setelah itu balik sambil dengar nggak konsen lagi. Ada yang main handphone, ada yang terima telepon, ada yang balas WA, ada yang sambil lihat video, ada yang sambil lihat YouTube. Berapa persen yang diterima saudara? Kemudian 6 hari kita menjalani kehidupan kita. Bagaimana? Nah firman Tuhan katakan di dalam Mazmur 119, bagaimana kita bisa mempertahankan kelakuan kita supaya kelakuan kita itu sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, bersih di hadapan Tuhan. Firman Tuhan katakan dengan menjaganya sesuai dengan firman Tuhan. Amin saudara dikasihi Tuhan. Makanya kalau kita baca di ayat yang ke-105 dikatakan, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Saudara dikasihi Tuhan, untuk kita bisa keluar sebagai pemenang, poin pertama kita belajar, mari jaga kelakuan kita di dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Saya percaya ketika kita ada di penghujung akhir tahun 2024, memasuki tahun 2025, itu adalah salah satu bentuk kesempatan yang Tuhan kasih dalam hidup saudara dan saya, supaya kita mengkoreksi kehidupan kita. Nanti memasuki tahun 2025 sampai besok, kita semakin lebih baik lagi di hadapan Tuhan. Amin. Allah sedang mendidik kita, mengajarkan kepada kita. Untuk apa? Mempersiapkan kita memasuki Yerusalem seperti yang dijanjikan di dalam kebenaran firman Tuhan. Amin saudara. Bukankah firman Tuhan juga tuliskan darah dan daging tidak mendapat tempat di dalam kerajaan Allah, betul? Artinya apa? Ketika saudara dikasih kesempatan lagi untuk saudara tetap tinggal, tetap ada di penghujung akhir tahun 2024 memasuki tahun 2025, kita renungkan kehidupan kita.
Tuhan, sepanjang tahun 2025 ada begitu banyak hal. Apakah hidup kita semakin hari semakin baik nggak di hadapan Tuhan? Saya nggak tahu. Tapi pribadi lepas pribadi, hubungan kita dengan Tuhan cuma Tuhan dan kita yang tahu. Amin saudara. Tapi kalau kita mau keluar sebagai pemenang, firman Tuhan katakan, jaga kelakuan kita di dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Ada satu ayat dikatakan, taruh rasa hormat tertinggi kita kepada Tuhan. Amin. Tahu dari mana kita menaruh rasa hormat? Dengan hidup menjadi pelaku firman. Sudah dikasih Tuhan. Sekalipun 2 Timotius 3 katakan nanti manusia akhir zaman itu kelakuannya begajulan, nggak tahu malu, ya. Mereka bisa melakukan dari Senin sampai Jumat atau Sabtu, mungkin nggak ada yang tahu apa yang mereka lakukan di luar sana. Hari Minggu, ya pokoknya yang penting saya datang ibadah, hanya sekedar kewajiban sebagai orang Kristen, bukan kebutuhan. Tapi jangan sampai itu terjadi dalam kehidupan saudara dan saya. Amin saudara. Tapi kita datang ke sini pagi hari ini, khususnya di penghujung akhir tahun 2024. Tadi dikatakan, karena memang kita perlu Tuhan. Amin. Kita butuh Tuhan untuk mendidik saudara dan saya, supaya kita dipersiapkan menerima setiap penggenapan janji firman Tuhan, memasuki Yerusalem baru. Saudara dikasih Tuhan. Poin kedua, bagaimana caranya supaya kita bisa keluar sebagai pemenang? Tetap dalam kitab Pengkhotbah 5 ayat yang pertama bagian B, firman Tuhan katakan, menghampiri untuk mendengar adalah lebih baik daripada persembahan korban yang dilakukan oleh orang-orang bodoh, karena mereka tidak tahu bahwa mereka berbuat jahat. Apa itu menghampiri untuk mendengar adalah lebih baik daripada mempersembahkan korban? Kalau saudara baca, ada satu cerita mengenai kejatuhan Raja Saul, dituliskan di dalam 1 Samuel 15 ayat yang ke-22. Firman Tuhan katakan di dalam 1 Samuel 15 ayat yang ke-22. Firman Tuhan katakan, tetapi jawab Samuel, apakah Tuhan itu berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelihan sama seperti kepada mendengarkan suara Tuhan? Sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan, memperhatikan lebih baik daripada lemak domba-domba jantan. Nah, saudara dikasih Tuhan, poin kedua kita belajar, apa maksud daripada Pengkhotbah 5 ayat 1 bagian B dan 1 Samuel 15 dikatakan bahwa mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan. Dikatakan mendengarkan adalah lebih baik daripada mempersembahkan korban. Saudara dikasih Tuhan, ini berbicara mengenai ketaatan. Kalau kita mau keluar sebagai pemenang, kita bisa mengalahkan setiap proses, setiap apapun yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup saudara dan saya. Tempatkan ketaatan itu, ketaatan pada firman Tuhan yang utama dalam hidup saudara dan saya. Taat, dengar-dengaran. Orang taat dia pasti hidup melakukan firman. Orang taat pasti dia membawa satu persembahan yang terbaik di hadapan Tuhan. Saudara ingat di dalam Matius 13 ada perumpamaan tentang seorang penabur. Bagaimana dalam Matius 13 dituliskan, ada seorang penabur yang menabur benih. Ada sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan. Pada waktu dia jatuh di pinggir jalan, benih itu dimakan burung. Ada sebagian lagi jatuh di tanah berbatu. Kemudian firman Tuhan menuliskan, ketika dia jatuh di tanah yang berbatu, benih itu tumbuh tetapi nggak berakar dan akhirnya menjadi kering. Dan akhirnya ada sebagian lagi yang jatuh di tanah yang baik. Dan pada waktu jatuh di tanah yang baik, benih ini bertumbuh dan berbuah, menghasilkan ada 30 kali lipat, 60 kali lipat, sampai 100 kali lipat. Saudara yang dikasih Tuhan, pertumbuhan dan buah yang dihasilkan di dalam perumpamaan ini mungkin tergantung dari kualitas tempat atau tanahnya. Benihnya sama, saudara yang dikasih Tuhan, tapi yang membedakan adalah kualitas tempat atau tanahnya. Nah sekarang kita bahas mengenai mengapa tempat atau tanahnya kualitasnya bisa beda. Ada yang kualitasnya seperti nggak ada tanah sama sekali di pinggir jalan, jadi sama sekali nggak bisa bertumbuh. Ada yang tanahnya cuma sedikit, bertumbuh sebentar nggak berakar, akhirnya kering, tanah nggak ada akarnya. Tapi ada yang tanahnya bagus banget, semuanya tanah, sehingga ada firman Tuhan katakan ada pertumbuhan. Pada waktu ada pertumbuhan, ada buah yang dihasilkan, dan buahnya ada yang 30 kali lipat, 60 kali lipat, 100 kali lipat. Nah saudara dikasih Tuhan, ini berbicara mengenai kualitas tanah. Ini berbicara mengenai tergantung kualitas bagaimana kita dengar-dengaran dengan firman Tuhan. Amin saudara. Saya ulangi lagi, kualitas tanah yang kita bawa, bagaimana tanah hati kita terbentuk, itu tergantung dari
bagaimana kualitas kita dengar-dengaran dengan suara Tuhan. Amin saudara. Tergantung bagaimana kualitas kita dengar-dengaran dengan suara Tuhan. Saya pernah katakan seberapa banyak berkat penggenapan janji firman Tuhan yang saudara dan saya terima, tergantung bagaimana saudara membawa iman percaya saudara di hadapan di dalam pengiringan saudara kepada Tuhan. Keputusan yang saudara ambil hari ini untuk mempengaruhi seberapa banyak berkat yang saudara terima atau penggenapan janji firman Tuhan yang saudara terima di dalam pengiringan saudara dan saya. Makanya ada orang yang berkata beda-beda saudara. Ada orang datang ke rumah Tuhan, dengar firman, ada yang pulang bilang begini, nggak ngerti firmannya apa hari ini, kering. Ada jemaat Tuhan datang ke saya, Bugem kalau bisa jangan undang hamba Tuhan itu lagi, nggak ngerti firmannya apa. Dari A sampai Z yang ngomong saya nggak ngerti. Tapi ada juga nanti dalam kondisi ibadah yang sama, ada hamba Tuhan, jemaat Tuhan yang datang, aduh Bugem, saya diberkati sekali dengan kebenaran firman Tuhan oleh hamba Tuhan itu. Bagus sekali, tepat seperti apa yang saya rasakan. Ada lagi yang bilang datang ini, gimana? Oh ya lumayan bagus. Saya senang sih, dia bilang. Beda-beda, bedanya sama Bapak Ibu, sama. Tapi bagaimana meresponi firman itu beda-beda. Tergantung kita simak mendengar nggak? Tergantung bagaimana fokus kita mendengar, menangkap pesan Tuhan, respon Tuhan hari ini. Apa sih yang Tuhan mau omongin sama saya hari ini? Ada orang yang senang kalau datang ibadah senangnya duduk depan. Saya tanya, kenapa Bu duduk depan? Sebab kalau di belakang saya nggak konsen. Suka ada orang permisi mau ke toilet, ada orang anak-anak kecil jalan-jalan. Nanti saya nggak fokus. Saya nggak mau kehilangan rema. Tapi ada juga jemaat Tuhan yang saya nggak suka di depan, saya maunya di belakang. Kenapa? Kalau di depan saya nggak pas. Kenapa kalau di depan? Kayaknya nggak enak aja. Nanti kelihatan sama pembicara kalau lagi main handphone atau apa gitu ya. Kalau di belakang kan nggak kelihatan. Padahal kalau saudara berdiri di sini, dari ujung sampai ujung sini kelihatan saudara. Mana yang konsentrasi fokus dengar firman, mana yang tiba-tiba buka handphone dia ngechat, mana yang ini, semua kelihatan. Mana yang ngantuk itu semua kelihatan saudara. Tapi apakah pembicara tegur? Enggak. Kenapa? Karena semua balik lagi pribadi lepas pribadi. Makanya dibilang ada yang jatuh di pinggir jalan, ada yang jatuh di tanah berbatu, ada yang jatuh di tanah yang baik. Tergantung bagaimana kualitas pribadi lepas pribadi saudara dikasih Tuhan. Kalau saudara baca di dalam Matius 13 tetap mengenai benih, perumpamaan tentang penabur, firman Tuhan katakan ketika Tuhan Yesus menceritakan mengenai perumpamaan penabur, dia katakan di dalam Matius 13 ayat yang ke-9, dia katakan, siapa bertelinga hendaklah ia mendengar. Ini tentang mendengar. Ayat yang ke-11 dikatakan, jawab Yesus, kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan sorga, tetapi kepada mereka tidak. Siapa kepada mereka? Yang gak mau dengar-dengaran, yang gak mau dengar-dengaran. Firman Tuhan katakan pewahyuan tidak akan dibukakan kalau kita gak mau buka telinga kita dan hati kita buat kebenaran firman Tuhan. Makanya di ayat 15 dikatakan, sebab hati bangsa ini telah menebal dan telinganya berat untuk mendengar dan matanya melekat tertutup, supaya jangan mereka melihat dengan matanya dan mendengar dengan telinganya dan mengerti dengan hatinya, lalu berbalik sehingga aku menyembuhkan mereka. Tetapi berbahagialah matamu karena melihat dan telingamu karena mendengar. Saudara dikasih Tuhan. Kenapa firman Tuhan tuliskan mengenai perumpamaan penabur seperti ini? Karena korelasinya dengan 2 Timotius 3. Bagaimana keadaan manusia akhir zaman? Keadaan manusia akhir zaman itu firman Tuhan katakan dia egois, mementingkan yang penting saya yang lain bodoh amat. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatan ibadah itu. Firman Tuhan katakan. Firman Tuhan katakan di dalam 2 Timotius 3, bagaimana keadaan manusia akhir zaman? Suka memberontak. Apa itu suka memberontak? Nggak taat, tidak ikut apa kata firman Tuhan. Bahkan dikatakan suka menjelekkan orang lain. Saudara lihat fenomena itu sering terjadi. Dilihat dari mana saudara? Kalau saudara buka sosial media, banyak sekali posting-posting itu ngepostnya nanti ngomongin kejelekan orang, kalau enggak nyindir orang dan lain sebagainya. Apakah itu? Ya memang itu harus digenapi. Kenapa? Karena firman Tuhan menuliskan keadaan manusia akhir zaman memang seperti itu. Garam, apa itu garam? Gak bisa mengekang diri, tidak ada penguasaan diri.
lagi emosi, dia nggak bisa mengenal diri, kesel, yang diambil handphone. Begitu ambil handphone langsung ngepost. Ngepostnya bikin orang yang kepo langsung baca, kenapa ini? Jadi heboh, yang nggak tahu jadi tahu semua. Itu keadaan seperti ini, dan itu memang sedang terjadi. Kenapa? Karena di dalam 2 Timotius 3 dikatakan lebih suka menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Makanya firman Tuhan katakan di ayat yang ke-7, saudara, yang walaupun selalu ingin diajar, namun tidak pernah dapat mengenal kebenaran. 2 Timotius 3 ayat yang ke-7. Yang walaupun selalu ingin diajar, namun tidak pernah dapat mengenal kebenaran. Jadi jangan heran kalau saudara lihat, hari Minggu datang ke gereja, datang, duduk, catat firman. Tapi kok kelakuannya gitu ya? Seperti tadi dibilang ngelihat, tapi kelihatan seperti orang nggak bisa melihat. Dibilang dengar firman, tapi kok kelakuannya seperti itu? Firman Tuhan katakan kita harus jadi pembawa damai, tapi kok begitu ya? Statement-statement yang keluar dari mulutnya. Jangan heran kalau kita menghadapi situasi seperti itu, seperti apa yang harus kita lakukan? Jaga kelakuan kita. Amin. Bentengi diri kita. Dengan cara apa? Taat dengan firman Tuhan. Amin, saudara dikasih Tuhan. Supaya apa? Supaya kita keluar sebagai pemenang. Yakobus 1 ayat 19 berkata, hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata. Zaman sekarang itu dibalik, saudara. Orang lebih banyak ngomong, baru denger, betul nggak? Makanya sering ada orang ngomong begini, begitu dijelasin dia langsung gini, oh begitu, aduh maaf, saya nggak tahu, saya pikir, betul nggak? Begitu dia dijelasin, dia malu, baru dia ngomong, aduh maaf saya nggak tahu, saya pikir. Nah, ini bahaya, saudara. Makanya kita anak Tuhan nggak seperti itu, orang dunia seperti itu. Tapi kita diajarkan sebagai umat pemenang, kalau kita nggak mau kalah dalam peperangan kita di dalam dunia ini, kita mesti tinggal ini. Firman Tuhan katakan, cepat untuk mendengar. Mendengar apa? Firman. Tapi lambat untuk berkata-kata. Waktu kita menghadapi satu situasi kondisi yang mungkin mengusik sukacita kita, mengusik kedagingan kita, rasanya kita pengen cepat-cepat ngomong. Ingat kata-kata firman Tuhan, cepat untuk mendengar, lambat untuk berkata-kata. Mulut ini dikunci, saudara, diam aja. Begitu diam, direnungkan, apa sih kata firman? Supaya kita tidak berdosa dengan apa yang keluar. Amin, saudara. Supaya kita gak berdosa. Yang ketiga, saudara dikasih Tuhan, apa Pengkhotbah 5 katakan untuk kita bisa keluar sebagai pemenang? Ayat yang kedua, firman Tuhan katakan, janganlah terburu-buru dengan mulutmu, dan janganlah hatimu lekas-lekas mengeluarkan perkataan di hadapan Allah. Karena Allah ada di surga dan kau ada di bumi. Oleh sebab itu biarlah perkataanmu sedikit. Karena sebagaimana mimpi disebabkan oleh banyak kesibukan, demikian pula percakapan bodoh disebabkan oleh banyak perkataan. Ayat yang ke-6 dikatakan, janganlah mulutmu membawa engkau ke dalam dosa, dan janganlah berkata di hadapan utusan Allah bahwa engkau khilaf. Tadi yang saya bilang, sekarang banyak orang ini, aduh saya nggak tahu, saya pikir, bilangnya khilaf, betul nggak? Padahal kita udah diajarin lambat berkata-kata, cepat untuk mendengar. Jangan dibalik, saudara. Karena apa? Kalau kita balik nanti seperti ayat yang ke-6, itu mulut kita bisa membawa kita ke dalam dosa. Amin, saudara. Mulut kita tuh bisa membawa kita ke dalam dosa. Makanya firman Tuhan katakan, janganlah berkata di hadapan utusan Allah bahwa engkau khilaf. Apakah perlu Allah menjadi murka atas ucapan-ucapanmu dan merusakkan pekerjaan tanganmu? Apa itu merusakkan pekerjaan tangan kita? Makanya firman Tuhan katakan apa? Ada orang yang ngerti, kok saya kalau melakukan apa-apa selalu kayaknya ada aja. Bukankah firman Tuhan katakan yang membuat segala sesuatu pekerjaan kita berhasil itu Tuhan? Tapi kenapa selalu ada aja? Kita koreksi kehidupan kita. Jangan koreksi kehidupan orang, saudara. Amin. Kalau kita koreksi kehidupan orang, kita menghakimi orang lain. Tapi yang kita koreksi kehidupan kita, Tuhan dalam pengiringan kita apa yang salah? Firman Tuhan katakan, lambat berkata-kata, cepat untuk mendengar. Apa Tuhan? Saya mau dengerin suara Tuhan. Apa yang mesti saya lakukan Tuhan? Apa yang salah dalam hidup saya Tuhan? Apakah mungkin perkataan saya sering menyakiti hati orang lain? Atau mungkin seringkali saya tanpa saya sadari, saya seringkali menghakimi kehidupan orang lain. Saya sibuk ngurusin orang lain, tapi saya lupa untuk melihat kehidupan saya.
Firman Tuhan katakan jangan sampai Allah yang turun tangan dalam kehidupan saudara dan saya. Matius 15 ayat 18 berkata, tetapi apa yang keluar dari mulut itu berasal dari hati. Jadi poin ketiga, untuk kita bisa keluar sebagai pemenang, jaga hati. Amsal katakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari sanalah terpancar kehidupan. Jaga hati saudara. Suami dengan istri, jaga hati. Suami lagi emosi, jaga hati ya. Lambat untuk berkata-kata. Karena kadang-kala suami kalau sama istri kalau lagi ribut, itu kalau lagi panas hati, yang keluar tuh kata-kata nggak sadar saudara. Kadang menyakiti, begitu udah selesai baru gampang minta maaf ya, tapi sakitnya masih ngedekem di sini saudara. Betul nggak yang suami istri? Makanya firman Tuhan ajarkan taat dengan firman. Apa itu firman Tuhan katakan taat? Ini mulut ini mesti dijaga gitu loh. Kita menguasai mulut kita. Jangan kalau lagi marah, keluar ngata-ngatain pasangan kita. Lebih ironisnya lagi, lebih cilakanya lagi, tangan mulai main. Begitu udah sadar baru, iya ya, tadi saya salah, mulai ngomong minta maaf ya maafin aku ya Tapi istri udah bengep-bengep. Bukan bengep secara jasmani aja, fisik, sampai hati juga bengep saudara. Memang dimaafin, tapi firman Tuhan katakan juga akibat dari apa yang kita lakukan. Itu firman Tuhan katakan Tuhan nanti berperang ganti saudara. Hukum tabur tua itu berlaku. Memang kelihatannya gak enak didengar, tapi ini firman Tuhan. Saudara dikasih Tuhan, firman Tuhan katakan apa yang keluar dari mulut itu berasal dari hati. Makanya jaga hati. Dan itulah yang menajiskan orang, kata firman Tuhan. Itulah yang membuat orang waktu kita gak jaga hati, kita bisa jatuh ke dalam dosa. Karena di ayat yang ke-19 dia katakan, karena dari hati timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu, dan hujat. Saudara dikasih Tuhan, bahkan kitab Amsal mengatakan hidup dan mati itu dikuasai oleh ini, lidah. Berapa banyak hubungan suami istri rusak hanya gara-gara gak bisa jaga ini pikiran, gak bisa jaga hati, keluar pikirannya kesel, pedaging lebih ini, yang keluar tuh sumpah serapah. Begitu gak jaga hati, tangan mulai main, kaki mulai main, kekerasan dalam rumah tangga. Akhirnya setelah itu nyesel. Padahal kalau misalnya istri atau misalnya ini dipukul-pukul, masuk rumah sakit kan keluar duit juga suami, betul nggak? Baru nyesel. Saya pernah katakan penyesalan itu selalu di belakang. Kalau di muka namanya apa? Pendaftaran. Tuh Bro Martin bilang pendaftaran, ya. Di muka pendaftaran, penyesalan selalu di belakang. Firman Tuhan katakan kadang-kala kita ngomong, asal ngomong plak, nggak mikir. Apakah omongan kita ini, mulut kita ini bisa jadi berkat nggak? Padahal firman Tuhan katakan di dalam Matius 12 ayat yang ke-36, tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Dunia aja yang gak kenal Tuhan, yang gak percaya Tuhan, dia bisa punya moto. Motonya apa saudara? Silent is gold. Diam itu emas. Artinya gak banyak ngomong saudara. Kenapa? Dunia aja gak kenal Tuhan bisa gitu. Masa kita orang anak Tuhan yang diajarkan kebenaran firman Tuhan ajarkan kita. Ingat ya, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkan pada hari penghakiman. Karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan, dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Amin saudara. Makanya saya selalu beberapa waktu lalu, saya pernah selalu bawakan khotbah mengenai hati-hati bersosial media dan post story. Amin. Kok gak ada yang bilang amin saudara? Hati-hati saudara. Kenapa? Karena kejadian di pelot itu gara-gara story pada ribut. Dia bilang Bugem itu dia nyindir saya itu. Dia bikin story nyindir saya. Enggak. Masa dia begitu? Iya, dia itu nyindir saya. Soalnya kemarin saya baru ngomong begini, dia nggak suka. Di depan saya dia iya. Terus dia taruh di story. Saya nggak terima. Bugem ketemuin saya sama dia. Aduh, saya pikir kalau diketemuin bisa ribut ini. Sudah berdoa saja. Gak lama kemudian ketemu lagi kita di gereja, senyum. Yang ini panas, datang. Duh, pengen saya tampol mukanya, katanya. Kenapa? Kayak gak ada dosa ketemu sama saya. Saya bilang, ya sudahlah. Firman Tuhan katakan kita yang rohani, sudah jangan panas hati, doain saja. Karena Mbak Tuhan cuma bisa bilang begitu. Tapi kalau di sini kita belajar, firman Tuhan katakan, menurut ucapanmu engkau dibenarkan, dan menurut ucapanmu pula engkau dihukum. Nah jemaat Tuhan dikasih Tuhan,
Pengkhotbah katakan manusia tidak dapat menyelami cara kerja Tuhan. Saya punya satu kesaksian, Pak Gem pernah bersaksi. Beberapa waktu yang lalu ketika Pak Gem membawakan kebenaran firman Tuhan di ibadah perjamuan di gereja GPD Pemandangan. Pada waktu dia membawakan kebenaran firman Tuhan di perjamuan, tiba-tiba Pak Gem bawa khotbah. Paginya dia khotbah di sini mengenai yang lain. Saya pikir di Pemandangan juga dia khotbah itu. Ternyata pada waktu dia khotbah di Pemandangan, dia khotbah mengenai baptisan, saudara. Ini hari perjamuan, saudara. Minggu kedua di Pemandangan. Selesai khotbah, jemaat komplain, saudara. Datang kepada saya, dia bilang, "Bu Gem, kok perjamuan khotbahnya baptisan sih? Kan kita di sini semua udah dibaptis." Saya bilang, "Aduh, saya juga nggak tahu." Saya bilang, "Nanti saya tanya Pak Gem ya," saya bilang gitu. Terus akhirnya ada satu ibu yang nggak ini, dia langsung tanya sama Pak Gem, "Pak Gem, kok khotbahnya baptisan? Kan ini tentang perjamuan. Biasanya kan kalau perjamuan itu khotbahnya tentang kasih Tuhan yang besar, pengorbanan Tuhan, darah Yesus, bilur-bilur dan lain sebagainya. Kok baptisan nggak nyambung?" Dia bilang begitu. Terus Pak Gem bilang, saya dengar Pak Gem bilang seperti ini. "Saya juga nggak tahu. Waktu saya di mimbar saya udah siapin khotbah, tapi nggak bisa keluar. Terus tiba-tiba Tuhan gerakkan saya untuk khotbah mengenai baptisan." Selesai ngomong begitu, nggak lama kemudian ada seorang ibu. Dia orang Buddha, kena penyakit kanker. Belum kenal Tuhan. Hari itu dia datang ke gereja. Baru pertama kali datang ke gereja. Dia datang menghadap kepada Pak Gem. "Pak Pendeta, oh iya, memang ibu ini sedang didoakan sama Pak Gem dan saya supaya dia terima Tuhan." Dia bilang, "Saya tadi dengar Bapak Pendeta khotbah. Boleh nggak saya dibaptis?" Dia bilang, "Saya mau dibaptis karena saya lagi sakit, saya mau terima keselamatan. Saya mau dibaptis," katanya. Wih, waktu ngomong begitu, Pak Gem langsung bilang, "Oh, ini jawabannya. Kenapa saya nggak khotbah yang lain? Kenapa seperti itu?" Kalau saudara lihat di dalam Matius 18 ayat 12 sampai dengan seterusnya, itu saudara boleh buka di rumah. Perumpamaan mengenai 100 domba. Satu domba hilang, Tuhan tinggalkan 99 domba. Amin. Satu jiwa itu berharga di hadapan Tuhan. Amin, saudara. Seringkali kita berpikir waktu kita nggak jaga hati, kita bilang begini, "Ih, kok begini sih?" Kenapa? Karena fokusnya ke kita. Tapi Tuhan mengajar saudara dan saya, jangan fokus ke kita. Amin. Tapi fokusnya ke Tuhan, ke kerajaan Allah. Bagaimana Tuhan bekerja? Khotbah kata kita nggak bisa menyelami cara kerja Tuhan. Tapi yang Tuhan mau selalu jaga hati supaya sukacita kita, damai sejahtera kita tidak terusik dengan hal-hal situasi kondisi yang kita alami. Amin, saudara. Waktu kita jaga hati, firman Tuhan katakan kita pasti akan terima berkat yang luar biasa. Akhirnya jemaat ini langsung dibaptis minggu depan. Selesai dibaptis nggak berapa lama dia meninggal, saudara. Keluarganya, suaminya bilang terima kasih karena itu pergumulan dari keluarganya. Kenapa? Semuanya udah masuk Kristen, ikut Tuhan. Cuma mamanya nggak mau. Kenapa dia nggak mau? Karena mamanya ini suka kasih pinjam uang pakai bunga. Jadi dia bilang, "Kalau saya jadi orang Kristen saya nggak bisa kasih pinjam uang lagi pakai bunga." Dia bilang, kan di orang Kristen dibilang katanya nggak boleh, itu rentenir, dosa katanya. Saya nggak bisa. Kehidupan saya di situ. Tapi lihat bagaimana Tuhan bekerja, saudara. Mungkin bagi jemaat Tuhan yang hari itu datang, dia akan bilang, "Ih, kenapa Pak Gem khotbah begini? Saya nggak perlu khotbah ini." Karena sudah pernah didengar di konseling waktu baptisan. Tapi firman Tuhan katakan, satu domba terhilang, Tuhan tinggalkan 99 domba. Tuhan kejar yang satu domba. Amin, saudara. Apakah yang 99 domba tidak ikut melayani? Yang 99 ikut melayani waktu apa? Waktu dia punya satu kebesaran hati, jaga hati. Iya ya, saya sudah diselamatkan. Berarti waktu Tuhan, gembala saya tinggalkan ini buat satu domba, saya punya sikap hati tetap jaga hati, itu sedang melayani juga. Amin. Apakah yang 99 gak terima berkat? Cuma satu domba yang terima berkat. Yang 99 juga pasti terima berkat kalau kita jaga hati. Jadi kalau kita mau terima kemenangan dari Tuhan, kunci yang ketiga, mari jaga hati kita. Amin, saudara. Situasi kondisi apapun yang kita hadapi, mari jaga hati. Karena Yesaya 40 ayat 13 katakan, siapakah yang dapat mengatur roh Tuhan atau memberi petunjuk kepadanya sebagai penasehat?
Kepada siapa Tuhan meminta nasihat untuk mendapatkan pengertian, dan siapa yang mengajar Tuhan untuk menjalankan keadilan, atau siapa mengajar dia pengetahuan dan memberi dia petunjuk supaya ia bertindak dengan pengertian. Gak ada yang bisa ngatur Tuhan, saudara. Gak ada yang bisa ngatur Tuhan. Makanya kalau ditanya Pak Gem atau Bu Gem boleh nih, oh kita berdoa dulu ya. Kenapa tanya sama Tuhan? Beberapa waktu lalu ada seorang jemaat datang sama Pak Gem, dia bilang, Pak Gem, nanti tahun depan begini aja ya, nanti begini, kasih masukan bagus saudara. Terus Pak Gem bilang, oh ya boleh, nanti kita doakan ya, saya doakan dulu. Terus dia bilang seperti ini jemaat ini, udah Pak Gem gak usah berdoa, langsung ketok palu aja sekarang, kata dia. Pak Gem cuma senyum, ya jangan dong, mesti doa dulu, dia bilang. Kan sama aja nanti hasilnya, langsung ketok palu aja, dia bilang. Terus saya korek ini jemaat, saya bilang, gak boleh, semua harus tanya sama Tuhan. Amin saudara, harus tanya sama Tuhan. Yang keempat, poin yang keempat dan terakhir, bagaimana caranya supaya kita keluar sebagai pemenang. Ayat yang keempat saudara, tetap dalam Khotbah 5. Firman Tuhan katakan, kalau engkau bernazar kepada Allah, janganlah menunda-nunda menepatinya, karena ia tidak senang kepada orang-orang yang bodoh. Tepatilah nazarmu. Lebih baik engkau tidak bernazar daripada bernazar tetapi tidak menepatinya. Yang kelima dan terakhir mengenai apa? Kalau kita mau keluar sebagai pemenang, waktu kita nazar sama Tuhan, kita wajib menepati nazar kita. Apa itu nazar? Nazar itu adalah ikatan janji kita kepada Allah. Bernazar berjanji sama Tuhan. Kita janji sama Tuhan seperti ini. Ada orang janji, Tuhan kalau saya sembuhkan, saya mau melayani Tuhan. Harus bayar. Harus tepati janji kita, Tuhan kalau saya diberkati Tuhan, saya semakin mau sungguh-sungguh cinta Tuhan. Harus bayar saudara dikasih Tuhan. Kalau saudara baca apa itu mengenai nazar, Ulangan 23 menuliskan cerita mengenai nazar. Apa sih nazar? Apa di dalam Ulangan 23, 21 sampai dengan 23. Apabila engkau bernazar kepada Tuhan Allahmu, janganlah engkau menunda-nunda memenuhinya, sebab tentulah Tuhan Allahmu akan menuntutnya daripadamu sehingga hal itu menjadi dosa bagimu. Tetapi apabila engkau tidak bernazar, maka hal itu bukan menjadi dosa bagimu. Apa yang keluar dari bibirmu haruslah kau lakukan dengan setia, sebab dengan sukarela kau nazarkan kepada Tuhan Allahmu sesuatu yang kau katakan dengan mulutmu sendiri. Waktu kita bernazar sama Tuhan, mungkin kadang-kala kita lupa. Tapi kalau engkau mau keluar sebagai pemenang, ini berbicara mengenai integritas. Apa yang kita keluarkan dari mulut kita, itu kita harus lakukan. Makanya saya pernah khotbah katakan, jangan kita bilang kita nyanyi sama Tuhan, takkan pernah ku bawa selain yang terbaik. Pernah nyanyi lagu itu saudara? Yang harum dan sejati. Nah, kita bilang kita bawa yang terbaik. Tapi waktu kita datang sama Tuhan, benar gak kita bawa yang terbaik di hadapan Tuhan? Saudara dan Tuhan yang tahu. Tapi firman Tuhan katakan, apa yang kita keluar dari mulut kita? Kalau kita bilang kita mengasihi Tuhan, buktikan dengan kelakuan kita, dengan sikap kita di dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Ada 2 contoh di dalam kebenaran firman Tuhan mengenai nazar. Bagaimana seseorang ketika bernazar, dia harus membayar nazarnya. Kalau saudara baca di dalam Hakim-Hakim 11, nanti saudara boleh buka di rumah, Hakim-Hakim 11 ayat 30 sampai dengan 31. Contoh yang pertama mengenai nazar itu berbicara mengenai Yeftah. Itu dituliskan di dalam Hakim-Hakim 11. Yang kedua adalah Yusuf, saudara. Pada waktu Yusuf bernazar, Yusuf tepati nazarnya. Di dalam Kejadian 28 ayat 20 sampai dengan 22. Dan bagaimana ketika kedua tokoh ini menepati janjinya, bagaimana Tuhan selalu memberikan satu kemenangan demi kemenangan dalam kehidupan 2 tokoh ini. Baik Yeftah ketika dia berperang melawan Bani Amon, dia bernazar, kalau Tuhan tolong saya, dia bilang, saya bisa mengalahkan Bani Amon. Orang ataupun apapun yang pertama keluar dari pintu rumah saya akan persembahkan menjadi korban bakaran bagi Tuhan. Dan pada waktu Tuhan menyertai Yeftah, dia keluar, dia mengalahkan Bani Amon, dia mulai pulang ke rumah. Orang pertama yang menyongsong dia adalah anak perempuannya. Dan pada waktu itu firman Tuhan menuliskan Yeftah sempat patah hati. Dia bilang, kenapa mesti anak perempuan saya? Tapi dia tepati nazarnya. Dia persembahkan anak perempuannya di hadapan Tuhan. Kenapa Yeftah bisa seperti itu? Karena dia tahu anak ini dari Tuhan. Kalau Tuhan sanggup melakukan segala perkara, yang mati pun Tuhan bisa bangkitkan kembali. Amin saudara.
Tapi seringkali waktu kita bilang sama Tuhan, Tuhan saya janji seperti ini Tuhan, saya begini Tuhan, tapi waktu Tuhan tepati dan hidup kita mulai diberkati, kita mulai lupa dengan janji kita sama Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, kalau engkau mau meraih kemenangan demi kemenangan, gak cuma di tahun 2024, gak cuma di tahun 2025, tapi tahun-tahun selanjutnya, bahkan sampai keturunan kita semua diberkati oleh Tuhan. Kalau kita mengucapkan janji kepada Tuhan, kita harus menepati janji kita kepada Tuhan. Amin saudara. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Jadi 4 hal kita belajar bagaimana caranya supaya kita keluar sebagai pemenang berdasarkan kitab Pengkhotbah 5. Yang pertama, mari jaga kelakuan kita di dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Yang kedua, mari kita taat kepada firman Allah. Tempatkan ketaatan, karakter ketaatan itu yang utama dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Yang ketiga, jaga hati kita. Apapun situasi kondisi yang kita hadapi, kita nggak tahu 2025 kita akan menghadapi apa. Mungkin ada Goliat yang akan kita hadapi, mungkin ada badai yang akan kita hadapi. Tapi firman Tuhan katakan, jaga hati, jaga kelakuan kita, tetap taat kepada firman Tuhan. Dan yang keempat dan yang terakhir, bayar nazar kita kepada Tuhan. Kalau kita janji sama Tuhan, kita bilang Tuhan gak akan pernah saya beri yang gak terbaik bagi Tuhan, selalu yang terbaik bagi Tuhan. Tepati janjimu kepada Tuhan. Kalau kita bilang aku mengasihi Engkau Tuhan dengan segenap hatiku, pastikan kau mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Jangan ketika kita diperhadapkan dengan pilihan, oh ada arisan, arisan bisa ngalahin Tuhan dengan arisan. Kenapa gak datang gereja? Oh soalnya ada arisan. Kenapa kok kemarin gak datang ibadah? Oh, ada sinetron episode terakhir. Wow, tapi kita nyanyi aku mengasihi Engkau Tuhan. Kira-kira bagaimana perasaan Tuhan? Saudara, nanti saudara bisa jawab sendiri. Tapi hari ini di penghujung akhir tahun 2024, mari kita bawa komitmen kita di hadapan Tuhan. Kalau kita bilang kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati, mari tunjukkan dengan kelakuan kita dan ketaatan kita kepada firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari saya jemput kita bangkit berdiri. Kita responi kebenaran firman Tuhan dengan sebuah pujian dan kita tutup di dalam doa. Ada sebuah pujian yang berkata, selidiki aku, lihat hatiku, apakah kami sungguh mengasihi Engkau Tuhan. Saudara, gak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Tuhan tahu bagaimana kelakuan kita. Tuhan tahu apa yang kita lakukan. Karena firman Tuhan katakan, manusia melihat apa yang kelihatan, tapi Tuhan lihat sampai kedalaman hati kita. Saya percaya kalau ditanya kita pasti berdoa, Tuhan berkati hidup saya, berkati keluarga saya. Sepanjang tahun, bahkan memasuki tahun 2025, kita berdoa Tuhan berkati dan berkati dan berkati. Tapi firman Tuhan katakan, kalau engkau mau terima penggenapan janji firman Tuhan keluar sebagai pemenang, mari jaga kelakuan kita, mari jaga hati kita, mari taat. Jadilah orang yang taat, jadilah anak Tuhan yang taat, yang dengar-dengaran kepada firman Tuhan. Mari miliki komitmen dan integritas, bayar nazarmu di hadapan Tuhan. Kalau engkau bilang kau mengasihi Tuhan dengan segenap hatimu, tunjukkan, buktikan dengan kelakuanmu. Kalau engkau bilang gak akan pernah Tuhan, setiap persembahan yang kami bawa di hadapan Tuhan selalu yang terbaik, tunjukkan dan buktikan itu dengan kelakuanmu, saudara. Haleluya. Haleluya. Glory bagimu Tuhan. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi. Selidiki aku Tuhan, selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku
selidiki aku Tuhan. Selidiki aku. Lihat hati kami Bapa. Lihat Semua terbuka di hadapan-Mu Tuhan. apakah Engkau tahu hati kami Tuhan. Engkau tahu hidup kami Tuhan. Kau yang maha tahu. Glory bagi-Mu. Dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagi Telah kami lihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. kami lihat. Kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Kebaikan Kami lihat dan rasakan kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Kau Allah yang setia Tuhan. Kau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami Bapa. Terima kasih dan terima kasih Tuhan. Akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Telah kami lihat Kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. kami Kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Nanti dengan kasih Kristus Ibu Devi akan berdoa untuk kebenaran firman Tuhan. Akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Kami Kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Kebaikan-Mu yang tak pernah Ku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Haleluya. Kami lihat kebaikan-Mu hari lepas hari, minggu lepas minggu, bulan lepas bulan, sampai hari ini kami
firman-Mu, kami gak menjaga hati kami. Ampuni Bapa. Mungkin hari lepas hari, sampai hari ini Engkau melihat Tuhan, kami gak lurus di hadapan-Mu. Kami tidak berjalan sesuai dengan koridor-Mu Bapa. Tapi firman-Mu Tuhan hari ini kembali mengingatkan kami, kalau kami mau jadi pemenang, kalau kami mau jadi pemenang, kalau kami mau jadi pemenang lebih dari pemenang, kami mau jaga hati kami mau jaga langkah kami ke depan, kami mau kembali Tuhan ikut dan turut perintah-Mu sesuai dengan firman-Mu. Terima kasih banyak Tuhan, Kau Allah yang luar biasa, yang terus mengingatkan kami untuk kami boleh melangkah hari lepas hari. Semakin hari semakin menyenangkan hati-Mu, dan kemenangan lepas kemenangan boleh menjadi milik dan bagian kami. Terima kasih banyak Tuhan. Hamba-Mu Ibu Desi, Ibu Gembala kami yang sudah menyampaikan firman-Mu. Berkati Bapa, urapi dengan urapan yang baru setiap hari. Dimanapun Tuhan boleh menyampaikan firman-Mu, isi hati-Mu sampaikan. Makin digali firman-Mu lebih dalam lagi, dan makin Tuhan menjadi berkat dimanapun berada. Terima kasih banyak Tuhan, kami sudah mendengar firman-Mu, dan kami sungguh-sungguh sangat diberkati. Terpuji nama-Mu Bapa. Ini doa sembahyang kami dengan penuh ucapan syukur. Kami sudah menerima firman-Mu. Haleluya, haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, sebelum kita mendengarkan pengumuman, kita akan berikan persembahan kita pada pagi hari ini. Buat Bapak Ibu yang ingin menggalikan milik Tuhan, bisa masukkannya ke dalam kotak perpuluhan yang ada di depan. Disampaikan lewat layar multimedia. Ibadah akhir tahun Selasa 31 Desember 2024 dilaksanakan satu kali ibadah pukul 18 waktu Indonesia Barat disertai perjamuan Tuhan. Ibadah doa pagi dilaksanakan pada hari Sabtu 4 Januari 2025 pukul 5 lebih 30 menit waktu Indonesia Barat di lantai 2. Ibadah umum Minggu 5 Januari 2025 dilaksanakan 2 kali ibadah pukul 7 dan pukul 10 waktu Indonesia Barat. Perjamuan Tuhan di bulan Januari dilaksanakan di minggu ketiga. Ibadah wadah-wadah diliburkan sampai dengan bulan Januari 2025. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi pengurus wadahnya masing-masing.
persepuluhan dan diakonia dapat langsung dimasukkan ke dalam kotak persembahan yang tersedia atau dapat ditransfer ke rekening BTN cabang Melawai dengan nomor rekening dan QR code tertera. Amplop persembahan akhir tahun telah tersedia dan dapat dimasukkan ke dalam kotak yang telah disediakan sampai dengan bulan Februari 2025. Telah hadir WhatsApp grup official GPDI Barito, salah satu media komunikasi dan informasi seputar kegiatan di GPDI Barito. Bagi jemaat yang ingin bergabung dalam WhatsApp grup official GPDI Barito, dapat scan QR code tertera. Untuk informasi lebih lanjut terkait kegiatan gereja, dapat menghubungi sekretariat di nomor WA 081192929192 atau silakan follow media sosial GPDI Barito. Demikian terakhir video dari Wadah Pemuda. Mungkin ada teman-teman yang belum bergabung. Seperti infonya akan Februari baru akan dimulai kembali ibadahnya. Mungkin bisa bergabung bersama di tempat ini. Terakhir, apakah mungkin ada di antara Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali bergabung dalam ibadah pagi hari ini? Dengan kasih boleh mengangkat tangan. Tidak ada. Kerinduan kita semua supaya Tuhan membawa jiwa-jiwa untuk hormat kemuliaan Tuhan kembali di tempat ini. Selanjutnya saya kembalikan kepada Ibu Gembala. Puji Tuhan, jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, menghimbau dan mengundang seluruh jemaat Tuhan yang belum bergabung di komunitas Wadah-Wadah boleh bergabung ya. Jadi tadi ada sedikit video mengenai kegiatan untuk pemuda ya. Pemuda kita setiap hari Sabtu jam 5 ya. Jadi boleh ikut bergabung mulai tahun depan. Juga ada wadah kaum pria, kaum wanita. Untuk info lebih lanjut bisa menghubungi sekretariat gereja. Juga bagi jemaat Tuhan yang belum tergabung di WhatsApp group, bisa langsung bergabung supaya setiap hari diinfokan mengenai kegiatan ibadah kita ya. Atau mungkin ada pertanyaan, juga ada daily bread ya, ada renungan-renungan setiap hari yang dibagikan untuk menguatkan umat Tuhan di official group WhatsApp kita. Juga jemaat Tuhan, semalam saya baru besuk beberapa jemaat ya, ada 4 jemaat yang dibesuk. Dari hasil besuk itu disampaikan bahwa hari-hari ini sedang ada wabah influenza ya. Jadi flu-nya bukan flu biasa katanya. Itu info yang saya dapat waktu saya besuk jemaat semalam. Jadi influenzanya itu nggak seperti flu biasa. Dia bilang justru flu-nya itu nggak terlalu
terlalu berasa, dia bilang. Tapi justru yang bikin mereka harus dirawat itu karena dia bilang katanya sampai ke tulang, ketusuk-tusuk di tulang gitu ya. Jadi flu-nya itu sampai ketusuk-tusuk di tulang tuh rasanya nyeri, sakit, dia bilang. Terus ototnya sampai lemes katanya. Dan menurut dokter memang banyak sekali yang dirawat seperti ini. Untuk itu mari jemaat Tuhan jaga kesehatan. Mungkin kalau misalnya lagi keluar rumah di umum boleh pakai masker untuk menghindari supaya tidak terpapar karena memang sedang ada wabah ya. Ataupun mungkin yang memang mau vaksin, dihimbau untuk vaksin influenza. Puji Tuhan. Itu saja menjadi doa kami supaya semua tetap sehat, khususnya jemaat Tuhan yang sedang berlibur ya. Saya dengar banyak sekali yang berlibur ke Jogja ya. Banyak sekali jemaat Barito berlibur ke Jogja, tapi Tuhan tolong supaya semua ada dalam keadaan sehat dan dalam perlindungan Tuhan. Kita juga berdoa untuk Bapak Agus Sumardi, suami daripada Ibu Meli yang jatuh dan harus dioperasi, saat ini masih ada di ruang ICU. Juga Kak Sandra Trinita yang sedang ada di dalam pemulihan sakit ya, dirawat juga di rumah sakit. Tuhan tolong. Semalam saya mau besok Kak Sandra ini, tapi sudah jam 11 malam kemalaman, jadi rencananya mungkin selesai ibadah kedua baru saya besok Kak Sandra ini. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Mari saja kita bangkit berdiri, kita akan mengakhiri ibadah kita sekaligus berdoa bagi jemaat Tuhan yang saat ini ada di dalam kelemahan tubuh maupun jemaat Tuhan yang sedang berlibur, supaya Tuhan tolong semua. Mari kita angkat pujian yang sudah disiapkan oleh pemimpin pujian. Segala hormat, segala kemuliaan, segala kejayaan hanya bagi satu nama, yaitu nama Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus, ibadah ini boleh berjalan dengan baik. Di minggu terakhir tahun 2024 ini kami masih boleh beribadah di dalam rumah Tuhan. Kami sungguh sangat mengucap syukur Tuhan buat penyertaan-Mu yang hebat dan dahsyat dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, mampukan kami, topang kami Roh Kudus, untuk kami boleh menjalani setiap kehidupan kami. Kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang keluar sebagai pemenang. Apapun situasi kondisi yang kami alami, kami mau keluar sebagai pemenang. Ketika Tuhan Yesus ada dalam kehidupan kami menjaga kelakuan kami taat dengar-dengaran dengan firman Tuhan. Bahkan kami menjaga hati kami menepati apa yang menjadi janji kami di dalam pengiringan kami kepada Tuhan. Kami percaya kami bisa meninggalkan tahun 2024 memasuki tahun 2025, menjalani hari-hari kami dengan keluar sebagai pemenang. Bukan karena apa yang kami miliki, tapi ketika kami punya Tuhan Yesus dalam hidup kami percaya apapun yang kami lewati, kami bisa lewati itu semua. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih buat cinta Tuhan yang hebat dan besar dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan gak pernah tinggalin kami. Terima kasih buat kesetiaan Tuhan yang luar biasa dalam hidup kami. Kami gak bisa balas kebaikan Tuhan. Kami gak bisa balas cinta Tuhan yang hebat dan besar dalam hidup kami. Tapi satu hal yang menjadi komitmen kami bawa hati dan hidup kami bagi Tuhan. Hati dan hidup kami adalah milik Tuhan. Biar Tuhan pakai surut dengan kehendak-Mu saja Tuhan. Terima kasih Bapa, memberkati setiap jemaat umat Tuhan yang sudah hadir pagi hari ini. Berkati kehidupan mereka, berkati usaha mereka, pekerjaan mereka, rumah tangga mereka, anak-anak mereka, keturunan mereka, semua diberkati oleh Tuhan.
Hamba berdoa Tuhan, biar mereka boleh menjadi umat Tuhan yang senantiasa hidup takut akan Tuhan, senantiasa mengutamakan Engkau dalam hidup mereka, senantiasa melekat tinggal di dalam Engkau Tuhan. Selalu ada pertumbuhan dalam hidup mereka Bapa, selalu ada buah-buah pertobatan yang dihasilkan dalam pengiringan mereka kepada Tuhan, sehingga nama Tuhan saja yang ditinggikan dalam hidup mereka Bapa. Hamba percaya Tuhan, berkat Tuhan menjadi bagian dalam kehidupan mereka Bapa. Kebajikan, kemurahan Tuhan senantiasa mengikuti langkah kehidupan umat Tuhan yang taat dan setia di dalam pengiringan mereka kepada Tuhan. Bahkan pada saat pagi hari ini kami juga berdoa secara khusus Tuhan bagi Bapak Agus maupun Cassandra Trinita Tuhan yang saat ini terbaring di dalam kelemahan tubuh, dirawat di rumah sakit Bapak. Kami berdoa Tuhan, mari Tuhan nyatakan kuasa-Mu. Tuhan melawat orang anak-anak-Mu Tuhan. Tuhan lawat mereka Bapa. Biarlah kuasa bilur-bilur darah Yesus menyempurnakan kesehatan mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami percaya tidak ada sesuatu hal yang terlalu sulit dan mustahil di hadapan-Mu Bapa. Kami percaya kuasa doa tidak bisa dibatasi oleh apapun juga Tuhan. Ketika kami panggil nama-nama ini Tuhan, kami bawa di dalam hadirat-Mu Tuhan, Bapak Agus dan Cassandra Trinita Tuhan. Kami percaya pagi hari ini lawatan Tuhan terjadi dalam kehidupan mereka. Ada pemulihan, ada kesempurnaan kesehatan terjadi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya Tuhan, mukjizat Allah dinyatakan dalam kehidupan mereka. Bahkan hamba berdoa bagi setiap umat Tuhan, jemaat Tuhan yang saat ini ada di dalam satu perjalanan berlibur Tuhan. Mari Tuhan melindungi, Tuhan menyertai, Tuhan tolong mereka dalam perjalanan mereka Tuhan. Hamba percaya Tuhan sama seperti Tuhan menyertai perjalanan mereka ke tempat tujuan mereka, Tuhan akan juga menyertai mereka kembali pulang ke keluarga mereka masing-masing Bapak, dengan tidak kekurangan suatu apapun Tuhan. Setiap kendaraan yang mereka pergunakan semua ada di dalam lindungan daripada Tuhan kami Yesus Kristus, sehingga mereka boleh tiba kembali Tuhan dengan sejahtera dalam kasih Yesus Kristus. Terima kasih Bapak. Memberkati Tuhan para pelayan Tuhan yang telah ikut ambil bagian dalam ibadah pagi hari ini. Memberkati setiap persembahan-persembahan yang telah dibawa oleh umat Tuhan, baik persembahan pertama maupun kedua Tuhan. Tuhan berkati Bapak. Bahkan milik-milik Tuhan yang telah diserahkan kembali berdasarkan iman, tidak mau mengecewakan hati Tuhan, sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Tuhan akan membukakan tingkap-tingkap langit, mencurahkan berkat atas setiap kehidupan mereka. Rumah tangga mereka diberkati, usaha mereka diberkati, pekerjaan mereka diberkati. Apapun yang mereka lakukan dengan tangan mereka, Tuhan akan buat segala sesuatu yang berhasil apabila itu sesuai dengan kebenaran firman-Mu, tidak menyimpang daripada kebenaran firman-Mu. Bahkan keturunan-keturunan mereka akan dijamin dan dipelihara oleh Tuhan, menjadi keturunan-keturunan ilahi yang hidup takut akan Tuhan, senantiasa meninggikan panji-panji Tuhan. Bahkan Tuhan akan menjauhkan belalang-belalang pelahap, mencurahkan berkat atas setiap kehidupan umat Tuhan yang senantiasa taat hidup menjadi pelaku firman Tuhan. Terima kasih Bapa. Sebentar Tuhan kami akan berpisah satu dengan yang lainnya. Kami akan kembali pulang ke rumah kami masing-masing. Setiap kendaraan yang kami pakai, roda 2, roda 4, roda 3, berjalan kaki, kendaraan umum, semua ada dalam lindungan daripada Tuhan kami Yesus Kristus. Kami boleh tiba di tempat tujuan kami dan melanjutkan aktivitas kami dengan sejahtera dalam kasih Yesus Kristus. Bahkan Tuhan akan kumpulkan kami kembali di tempat ini di dalam ibadah akhir tahun pada tanggal 31 Desember yang akan datang. Kami akan kembali berkumpul di tempat ini Tuhan, membawa satu korban ucapan syukur kami bersama-sama sebagai umat Tuhan, karena penyertaan Tuhan yang hebat dan dahsyat dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Terpuji-pujilah nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami akan akhiri ibadah kami Tuhan. Marilah jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, arahkan hatimu, angkat tanganmu, terimalah berkat daripada Tuhan Yesus Kristus sendiri. Akuilah dia di dalam segala tingkah lakumu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Maka Tuhan Yesus akan meluruskan setiap jalanmu. Bahkan Tuhan Yesus akan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan Yesus akan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan Yesus akan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Pulanglah dan terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta rahmatnya daripada Tuhan Yesus Kristus sendiri, di dalam persekutuan pimpinan Roh Kudus menyertai kita semua mulai pagi hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Maranatha, Tuhan Yesus datang kali yang kedua, di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa
Tandingannya. Ujian pertama. Tiada tandingannya. Terakhir nih soalnya penutup. Buset lampu udah kayak apa ya? Slow banget di depan. Bukan banget, tapi mungkin kalau di itu, nggak mungkin kalau di itu kelihatan sih. Cuman kita yang di depan ini banget. Yuk. Haleluya. Kita ucap syukur kepada Tuhan.